Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sudah merupakan suatu kebiasaan dalam hidup kita. Seketika kita diundang, diminta dan dimohon oleh saudara, kaum kerabat serta sahabat kita. Nah, biasanya kita akan mengatakan kata ataupun kalimah yang berbunyi insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah mengizinkan, saya akan datang. Nah, kata-kata ini ringan dan mudah untuk kita ucapkan. Tetapi jangan sampai kata-kata ini menjadi alat penutup kelemahan dan kebohongan kita terhadap kerabat kita. Nah, kita perlu tahu bahwa keizinan Allah itu terletak di dua posisi. Pertama, keizinan Allah yang ada pada diri Allah itu sendiri. Artinya jika kita menghendaki sesuatu sama, serupa, sesuai dengan kehendak Allah, maka kehendak kita itu pasti berlaku, pasti tercapai. Tetapi sebaliknya, jika kita menghendaki sesuatu berbeda kehendak kita dan kehendak Allah, maka kehendak kita tadi biasanya tidak akan tercapai, tidak akan tertunaikan. Jadi dalam hal ini, bertemu kehendak Allah dengan kehendak kita sesuai dan serupa, maka kehendak kita tadi, harapan kita tadi, cita-cita kita tadi tercapai. Kalau tidak, ya tidak akan tercapai sampai kapanpun. Itu kehendak yang pertama atau izin yang pertama. Kemudian izin Allah yang kedua itu ada pada diri kita. Jadi seketika kita diminta, dimohon, diharapkan untuk hadir dalam suatu acara mungkin, satu keadaan mungkin, kita jawab insya Allah, saya akan datang jika Allah mengizinkan. Jangan lupa, di dalam diri kita ini sudah ada izin Allah loh. Jadi sebelum kita diizinkan oleh Allah, di dalam ini sudah ada izin Allah. Makanya kata Rasulullah, la tataharaku jasadu illa biiznillah. Tidak akan bergerak jasad ini, tubuh ini, badan ini, jika tidak karena izin Allah. Nah, izin Allah di sini itulah dia ruh kita, diri kita sebenar diri yang diizinkan oleh Allah untuk ada di dalam tubuh, badan, jasad. Mendengar, melihat, mencium, berkata, bersuara, berpikir, merasa di otak. Kemudian bergerak di tubuh. Jadi izin itu sudah terdahulu. Izin itu sudah terdahulu. Maka seketika saudara kita meminta, memohon agar kita hadir dalam suatu ketentuan acara atau apa namanya, sebenarnya kita sudah bisa mengukur pada momennya itu. Datang ya pada hari itu, tanggal itu, jam itu. Suatu itu kita sudah tahu. Ya, izin Allah ini sudah paham. Jika itu bisa kita tunaikan, bisa kita lakukan. Nah, semestinya kalimat insya Allah tadi menggerakkan kita kepada apa yang diharapkan oleh saudara kita tadi. Apa yang dimohonkan oleh saudara kita tadi. Artinya kita datang. Tetapi seketika kita punya ruang, punya waktu, punya kesempatan, izin Allah dalam dada ini tahu bahwa itu bisa kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan.
kita tidak datang, kita tidak hadir. Itu dimaksud dengan kebohongan yang ditutup-tutupi. Ya. Kelemahan yang tidak diakui oleh diri kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita bisa melakukannya. Nah, inilah yang namanya kebohongan terselubung yang sengaja ditutup-tutupi. Oleh karena itu, kata insya Allah boleh kita ucapkan. Pertama, untuk memandang izinnya Allah yang ada pada dirinya. Sesuai kehendak kita dan kehendak Allah, maka itu berlaku. Yang kedua, ada izinnya Allah yang ada pada diri kita. Artinya, sesuai dengan ruang dan waktu, ada kesempatan, kita bisa melakukannya, maka jangan tidak kita lakukan. Kenapa? Jika kita tidak lakukan, maka itulah kebohongan. Sesuatu yang tidak baik sebagai cerminan pribadi diri kita yang paling dalam. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kedepannya silakan kita mengucapkan insya Allah, namun pengertian itu adalah pengertian yang jujur. Jangan bohong dan jangan menutupi kelemahan dan ketidakbaikan kita di hadapan Allah dan Rasul dan juga di hadapan saudara kita, terutama di hadapan kita sendiri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.